Apakah kalian sudah mengetahui tentang bagaimana cara menjaga keselamatan di perjalanan? Dan apakah kalian sudah pernah membuat kerajinan ayam dari kertas warna? Dan apakah kalian sudah mengetahui bahwa 1 bulan itu terdiri dari berapa minggu? Nah, simak videonya ya. Mari kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah anak-anak, kita belajar kembali ya. Harus siap dan harus tetap semangat. Nah kali ini kita akan belajar subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Sebelum belajar, jangan lupa anak-anak melakukan sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa membaca doa. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat yang pertama, mengetahui tentang bagaimana cara menjaga keselamatan di perjalanan. Yang kedua, kalian dapat mengetahui tentang penggunaan huruf kapital yang benar. Yang ketiga, kalian dapat membuat kerajinan ayam dari kertas berwarna. Dan yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Nah, anak-anak, coba Ibu bertanya, masih ingat tentang bagaimana cara menjaga keselamatan di perjalanan jika kita menggunakan kendaraan mobil? Ya, menggunakan sabuk pengaman dan juga tidak boleh mengeluarkan tangan keluar jendela. Nah, menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya ya anak-anak. Kita harus menjaga keselamatan diri, keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Nah, keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Nah, selain kita menggunakan kendaraan mobil, jika kita berpergian menggunakan sepeda motor, kita juga harus menjaga keselamatan. Contohnya, menggunakan helm. Sekarang Ibu mau bercerita, kalian harus menyimak dengan baik ya. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapatkan informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi. Tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera
merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Anak-anak, apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam yang telah Ibu ceritakan? Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Nah, kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Nah, penulisan tentang kisah kera dan ayam tentunya menggunakan huruf kapital yang benar. Coba, Ibu mau bertanya, penggunaan huruf kapital itu apa saja? Nah, yang pertama digunakan untuk awal kalimat, yang kedua digunakan untuk nama orang, yang ketiga digunakan untuk nama bulan, yang keempat digunakan untuk nama hari, yang kelima digunakan untuk nama tempat. Dan sekarang Ibu akan sampaikan bahwa penggunaan huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contohnya, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Nah, itu merupakan kalimat petikan langsung. Jadi huruf awalnya menggunakan huruf kapital, yaitu huruf M. Contoh kedua, kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Nah, itu juga merupakan kalimat petikan langsung. Jadi huruf pertamanya menggunakan huruf kapital, yaitu huruf K. Contoh ketiga, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Nah, di sana terdapat petikan langsung. Jadi awalnya menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang Ibu mempunyai 5 kalimat dan kalian harus temukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Siap? Perhatikan ya. Kalimat yang pertama. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata Ibu. Coba, mana huruf yang salahnya? Ya, huruf A. Jadi, di awal petikan langsung atau kalimat langsung harus menggunakan huruf kapital. Jadi huruf A-nya harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, coba yang mana yang salah? Ya, huruf J, karena itu merupakan petikan langsung. Jadi huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Coba yang mana yang salah? Ya, huruf K, karena petikan langsung, jadi huruf awalnya harus kapital. Yang keempat, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Itu juga yang salahnya yang mana? Ya, huruf P. Yang kelima, ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Coba, yang mana yang salah? Ya, huruf J. Karena petikan langsung jadi harus menggunakan huruf kapital. Mengerti anak-anak? Ya, harus bisa ya. Anak ibu harus hebat. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan loh. Perhatikan gambar hiasan berikut.
Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Nah, simak videonya ya. Untuk membuat hiasan anak ayam, kalian ikuti petunjuk berikut. Bahan-bahan. Yang pertama, kertas warna. Terdiri dari warna kuning dan warna orange. Yang kedua, kertas gambar. Yang ketiga, lem. Nah, kalian bisa menggunakan lem seperti ini yang disebut sebagai double tip atau lem lainnya. Untuk alat-alat, yang pertama pensil, yang kedua gunting, dan yang ketiga spidol atau bisa menggunakan krayon. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, potong 4 buah bidang. 1 bidang setengah lingkaran besar, yaitu kertas warna kuning. Nah, seperti ini. Kemudian, 1 bidang setengah lingkaran kecil warna kuning. Nah, seperti ini. Kemudian potong 1 bidang segitiga besar, yaitu kertas warna oranye. Nah, seperti ini. Kemudian 1 bidang segitiga kecil, masih warna oranye. Nah, seperti ini. Langkah kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke dalam kertas. Letakkan di tengah agak bawah ya anak-anak. Untuk langkah ketiga, tempelkan setengah lingkaran yang sedang. Letakkan menempel terbalik ya. Untuk langkah keempat, tempelkan segitiga besar sebagai sayap, tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Nah, untuk langkah yang kelima, buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buatlah garis untuk kaki. Nah, sekarang sudah jadi ya hiasan anak ayamnya. Silahkan mencoba ya anak-anak. Anak-anak, sekarang ibu mau membacakan sebagian dari cerita tadi. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Coba, berapa hari dalam 1 minggu? Ya, ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi, 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, anak-anak, 1 minggu itu ada 7 hari. Jika 1 bulan sama dengan 30 hari. Dan 1 bulan sama dengan 4 minggu. Nah, harus diingat ya anak-anak. Sekarang, ibu mempunyai beberapa soal tentang satuan waktu. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Untuk soal yang pertama, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Nah, jadi caranya 1 bulan itu ada berapa hari anak-anak?
Ya, 30 hari. Berarti 3 dikali 30 sama dengan 30 ditambah 30 ditambah 30. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, 90. Jadi, Udin menabung selama 90 hari. Soal yang kedua. Ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Caranya sama seperti tadi. Berarti kan 1 bulan itu 30 hari. Jadi 2 dikali 30 sama dengan 30 ditambah 30. Jadi berapa anak-anak? Ya, 60 hari. Contoh soal yang ketiga. Umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Ya, caranya masih sama. Berarti 4 dikali 30 sama dengan 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30. Jadi berapa anak-anak? Ya, 120 hari. Soal keempat, jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Nah, karena ditanyakannya hari, berarti masih sama caranya. 5 dikali 30 sama dengan 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30. Jadi berapa anak-anak? Ya, 150 hari. Bisa anak-anak? Untuk soal yang terakhir, Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah Udin berlibur ke rumah paman? Nah, ini tinggal 1 bulan berapa hari? Ya, berarti Udin berlibur 30 hari. Nah, sekian untuk pembelajarannya anak-anak. Jadi, hari ini kita sudah mempelajari tentang penggunaan huruf kapital. Yang kedua, membuat kerajinan hiasan anak ayam dari kertas warna. Dan yang ketiga, kalian sudah mengetahui tentang satuan waktu dan mengerjakan soalnya. Kita beralih ke pembelajaran kedua ya anak-anak. Nah, Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Nah, sambil mendengarkan, kalian juga sambil membaca ya. Kita membaca bersama-sama. Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala, terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarangan tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawasan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda.
Pemuda itu lalu berjalan menuju sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya, semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Nah, tentunya dalam penulisan cerita tersebut menggunakan huruf kapital. Sekarang, anak-anak temukan kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Coba yang mana saja? Nah, Ibu kasih tanda ya. Nah, pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Huruf P menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. S menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Nah, itu juga S-nya menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Nah, selanjutnya sama yang Ibu kasih tanda merah. Aturan penggunaan huruf kapital karena di awal kalimat. Nah, yang menggunakan tanda hitam itu penggunaan huruf kapital karena kata tersebut merupakan nama tempat atau nama kota. Jadi, penulisannya menggunakan huruf kapital. Kota Hamelin. Nah, mengerti anak-anak? Nah, sekarang coba temukan kembali ya. Perhatikan teks berikut. Jangan lupa ditulis di buku catatan ya. Perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah sembarangan tempat. Hingga akhirnya, sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Nah, apa tanggapan kalian terhadap isi teks yang tadi? Nah, apa yang kita harus lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Nah, sekarang anak-anak amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Kita cari sama-sama ya. Gambar yang pertama. Coba, yang mana yang termasuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Nah, gambar yang pertama tentang bermain ayunan. Gambar yang kedua, bekerja bakti, membersihkan sungai. Gambar yang ketiga, membuang sampah kepada tempatnya. Gambar yang keempat, membuang bekas pisang di sembarangan tempat. Coba yang mana yang termasuk kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Coba. Ya, betul. Gambar yang kedua dan ketiga. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda.
Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Nah, isi hasilnya pada tabel berikut ini. Nah, sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujudnya persatuan. Yang pertama, saling menghargai. Coba, apa lagi? Nah, contoh lain, tidak mencela, saling membantu dalam hal kebaikan, tidak mengejek teman, dan selalu bersama-sama. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, jangan lupa kita harus tetap menjaga lingkungan sekitar ya. Dan kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu dengan cara saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama dalam kebaikan, dan tidak mencela. Nah, anak-anak jangan lupa juga anak-anak harus tetap menjaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.